Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Bram Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat dinding di AutoCAD 3 dimensi. Oke, sebelumnya ini saya sudah menyiapkan denah ya, yang nantinya kita akan buat dindingnya. Oke, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk membuat dinding pertama-tama kita harus buat persegi dulu di luar bangunan ini. Perintahnya rect ya, rectangle. Lalu buat persegi di dalam ruangan yang ingin kita buat di dalam ruangannya ini ya, untuk lubang ruangan nanti sama rect enter sini sampai sini. Nah, ini ya. Terus kemudian untuk ruang-ruang berikutnya juga sama. Oh ya teman-teman, saya lupa sebelumnya, ini bagian pojok kanan bawah ini kita ubah dulu dari 3D modeling. Oke, selanjutnya kita ubah view-nya ya. Ini kita pakai isometrik saja biar mudah. Kemudian klik pada persegi yang telah kita buat tadi, terus kita extrude dengan cara enter, arahkan ke atas dan atur sesuai ketinggian yang kita inginkan. Misal saja saya pakai 400 cm atau 4 meter. Oke, selanjutnya kita melakukan yang sama di semua persegi. Extrude, di enter, arahkan ke atas, lalu ketinggiannya juga sama. Fungsi kita membuat persegi ini adalah untuk membuat lubang-lubang pada ruangan. Oke, setelah semuanya di extrude, coba kita lihat dulu di konseptual. Nah, ternyata ruangannya belum berlubang ya. Untuk ruangan masih tertutup ini. Caranya bikin
berlubang. Ini caranya, kita ketik subtract atau SU, enter, klik persegi yang berada di luar bangunan ini, klik, lalu enter. Setelah itu klik persegi yang ada di dalamnya yang ingin kita buat lubang, klik. Nah, ini coba kita lihat. Nah, sudah berlubang kan? Oke, selanjutnya kita melakukan sama pada persegi yang lain, pada kubus yang lain. SU, enter, klik, enter, klik, ruangan, enter. Nah, ini sudah berlubang nih. Kemudian ini juga sama, enter, klik, enter, SU lagi, klik ini, enter, klik ruangannya, enter lagi, SU lagi. Maaf, salah. SU, enter, ini, enter. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, sudah ada lubang semuanya kan. Nah, kemudian ini kan masih belum ada lubang pintu sama lubang jendela ya. Selanjutnya kita akan buat lubang pintu dan lubang untuk meletakkan jendelanya. Gimana caranya? Ikuti langkah selanjutnya. Pertama kita buat dulu rectangle atau persegi, dimana luasnya itu sama atau luasnya itu sesuai dengan lubang pintu yang kita inginkan. Misal saya pakai 80, pintunya lebarnya 80 ya, berarti ini 90 kali tingginya 210 cm. Nah, ini selanjutnya yaitu kita extrude sesuai dengan ketebalan dinding. EXT, enter, klik objek, klik kanan, kita ke atas, lalu klik ketik 15. Ini kan objeknya masih tidur kan. Untuk menempelkannya di sini kita harus memposisikan objek ini dengan posisi berdiri. Caranya adalah kita pindah dengan cara Ctrl X atau Ctrl X, pindah, lalu kita ubah USG nya di tab view, lalu ini word, kita pindah, kita ganti ke front, lalu kita tempel Ctrl V atau Ctrl V. Nah, setelah ini kita pindah ke posisi di mana kita akan meletakkan pintu. Nah, teman-teman, apabila teman-teman belum tahu fungsi dari UJS ini, sedikit saya terangkan ya. Untuk UJS ini adalah lembar di mana kita mengerjakan gambar ini ya. Misalnya kita
ganti ke top. Nah, jadi kalau kita ganti UJS ini dengan top, maka kita menggambar ini di posisi atas bidangnya ini atau medianya ini. Nah, ini kan kita jadi di atasnya. Kita umpamakan yang hitam ini ya, kita seumpamanya kertas. Nah, ini kalau ininya UJS-nya top, berarti kita menggambarnya di atas kertas ini. Nah, ini kan. Terus apabila kita ganti ke front, berarti posisi kita menggambar ini di depannya kertas ini. Contohnya kita buat rectangle. Nah, ini kan di depannya kan. Terus kemudian jika kita buat left, sama. Ini akan posisinya ini berada di kirinya. Untuk right juga sama juga di samping kanan. Oke, sudah paham kan? Apabila belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, kita kembali ke lubang pintu ini. Untuk lubang pintu ini kita ini masih belum berlubang ya. Nah, untuk melubanginya sama seperti tadi dengan cara subtract atau kita ketik SU enter, lalu kita klik dindingnya, klik lalu enter. Setelah itu klik lubang pintu yang akan kita buat. Nah, ini sudah berlubang. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah berlubang kan? Begitu juga saat kita akan membuat jendela. Pertama-tama kita tentukan dulu ketinggian jendela ini, misalnya 70 cm ya, 70 cm di atas lantai. Setelah itu kita buat persegi sesuai dengan lebar jendela yang akan kita buat. Misalnya persegi dengan ukuran 135 kali 165. Nah, sama caranya seperti tadi, kita extrude enter, kita extrude sesuai dengan ketebalan dinding 15. Nah, untuk membuat objek ini berdiri juga sama caranya seperti tadi, dengan cara kita pindah Ctrl X, lalu kita ubah USG nya menjadi front, kemudian klik paste. Nah, lalu kita pindahkan di mana titik yang akan kita buat jendelanya di sini. Nah, ini garis bantunya dihapus. Setelah itu kita buat lubangnya dengan cara SU enter, klik dindingnya enter, klik lubang jendelanya enter. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah berlubangan. Oke, cukup mudah, sebenarnya ini mudah ya. Nah, gimana kalau kita membuat pintu yang posisinya di sini menghadap ke samping? Coba kita buat sama seperti tadi ya, rectangle enter. Ini kita ubah dulu USG nya, kita ubah ke top, buat persegi lebarnya sama seperti ini. Tadi itu
90 kali 210. Nah, sama extrude 15 itu ketebalan dinding ini ya. Lalu kita buat posisinya berdiri. Nah, untuk posisi yang menghadap ke samping ini kita ubah USG nya menjadi right atau left. Kita pakai right, paste. Nah, lalu kita pindahkan ke sini, M. Setelah itu kita buat lubangnya, SU enter, klik dinding, klik SU enter, klik dindingnya, enter, lalu klik lubang pintunya, enter. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ternyata sudah berlubang. Nah, untuk membuat pintu ini dan ini semua caranya itu sama ya teman-teman, mudah, sama seperti dengan cara kita buat persegi dulu, lalu extrude, lalu di sini subtract dan selesai. Oke, cukup itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and share dari teman-teman, subscribe dari teman-teman sekalian sangat berharga bagi saya, dan itu subscribe dari teman-teman sekalian bisa membuat saya bersemangat untuk membangun channel ini supaya menjadi channel yang lebih baik dan memberikan tutorial-tutorial lainnya untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.